Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan praktikum ke materi baru, yaitu pemasangan NGT atau nasogastric tube. Nah, NGT ini adalah proses tindakan memasukkan selang dari mulai nasal sampai ke gaster atau lambung. Nah, fungsinya pertama untuk memasukkan makanan bagi pasien yang tidak bisa makan secara normal, atau memasukkan obat-obatan, atau juga untuk bilas lambung. Contoh pasien yang keracunan, nanti bisa dikeluarkan isi dari lambungnya menggunakan NGT. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke persiapan alat. Nah, untuk persiapan alat kita susun di atas Myostand. Di sini alatnya kita ada alat yang steril dan ada alat yang bersih. Di sini kita ada bak instrumen. Bak instrumen ini berisi satu buah handscoon. Dan nanti ada selang NGT atau selang nasogastric tube. Nah, selang ini kan masih dibungkus. Nanti selang ini kita buka, kita masukkan ke dalam bak instrumen nanti, karena selang ini steril. Selanjutnya ada kom bertutup berisi kasa untuk membersihkan. Ada plester, kita gunakan plester secukupnya. Boleh dipotong-potong dulu di ruangan biar nanti pas ke pasien kita langsung digunakan. Ini panjangnya 5-10 cm. Yang satu kecil saja. Ini hanya untuk menandai. Selanjutnya ada satu buah stetoskop. Ini nanti untuk mengecek apakah selang NGT sudah masuk ke lambung atau tidak. Ada perlak beralas. Ingat ya, perlak beralas, jangan sampai alasnya tertukar dengan lapel atau dengan handuk. Ada squid NGT. Ini kita menggunakan squid paling kecil, kita minimal 20 cc. Ini 60 cc. Terus ada korentang, air dalam wadah. Nah, air ini air bersih untuk mengecek apakah selang NGT masuk ke esofagus atau masuk ke saluran pernapasan. Ini untuk mengecek saja. Ada satu buah bengkok. Dan klem arteri. Klem ini kita simpan di dalam bak instrumen. Jadi di bak instrumen 2 ya. Klem sama handscoon. Klem arteri. Jadi di dalam bak instrumen 2, handscoon dan klem arteri. Satu lagi buah gel, ini atau pelumas jelly. Nah, selanjutnya setelah semua alat kita susun rapi untuk memudahkan tindakan, selanjutnya seperti biasa. Alat ini masih di ruangan perawat ya. Ceritanya kita masih di ruangan perawat alatnya. Selanjutnya kita inform consent. Seperti biasa kita inform konsen, jelaskan prosedurnya kepada pasien. Pertama, sama seperti biasa, perkenalkan diri kita, terus identifikasi pasien, jelaskan prosedur, dan minta persetujuan. Berikan waktu pasien untuk bertanya. Bapak ada yang ingin tanyakan atau tidak? Seperti itu. Kalau misalkan tidak, apakah Bapak bersedia atau tidak? Kalau pasien sudah bersedia, kita pamit, terminasi awal namanya. Bapak, kalau begitu saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu, kurang lebih 5-10 menit saya akan kembali lagi, seperti itu. Nah, kita kembali ke ruangan, ambil alat. Setelah ambil alat, kita atur privasi pasien, tutup sampiran, atur pencahayaan, jangan sampai terlalu gelap atau terlalu terang, seram. Nah, pencahayaan itu bukan untuk pasien, tapi untuk kita pada saat melakukan tindakan. Jangan bertanya kepada pasien, Pak sakit cekap tuh.
hubungannya dengan pasien. Ya, itu untuk kita atur ruangan, kelembaban jangan diisi haredang, bukan dulu ventilasi dan lain sebagainya. Terusnya cuci tangan. Pada saat cuci tangan, semua aksesoris yang kita gunakan dibuka. Jam tangan kita buka. Walaupun misal jam tangannya saya anti air misalkan, anti maling, kita buka. Aksesoris semuanya kita buka. Cuci tangan 7 langkah. Boleh menggunakan cuci tangan hand wash, jadi dicuci pakai sabun. Boleh hand rub menggunakan antiseptik. 7 langkah. Masih ingat kan cuci tangan 7 langkah? Masih. Nah, nanti yakinlah. Nah, dari mulai telapak tangan, punggung tangan, terus sela-sela jari, terus dikunci, terus putar-putar sama jempolnya putar. Jadi cuci tangan 7 langkah. Kembali lagi ke pasien. Selanjutnya kita jelaskan kembali prosedur. Bapak, sekarang saya mau melakukan tindakan yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah jelaskan, jadi berbeda ya inform consent dengan jelaskan prosedur. Kalau inform consent itu memberi tahu di awal dan minta persetujuan. Kalau menjelaskan prosedur, setiap kita mau melakukan tindakan, kita minta izin kepada pasien. Jadi berkomunikasilah dengan baik kepada pasien. Nah, setelah cuci tangan, jangan lupa menggunakan hand spoon. Atur posisi pasien. Kalau misalkan menggunakan bed yang seperti ini, kita posisinya high fowler, duduk tapi nada tinggi. Kalau misalkan bed yang seperti itu, kita semi fowler, karena itu kan nggak bisa diangkat, paling ditahan menggunakan bantal. Bapak, ibu ya, bapak mau ibu, bapak sebentar saya tinggikan dulu tempat tidurnya. Kita tinggikan tempat tidurnya. Nah, nanti kalian kalau menggunakan bed ini jangan tertukar ya. Yang paling kiri itu untuk kepala, yang paling kanan ini untuk kaki, yang tengah untuk menaik turunkan bednya, tinggi atau ceper bednya. Jangan sampai tertukar. Kalau kalian muter yang ini, kakinya yang angkat. Bapak mohon maaf ya sebentar, kurang sebentar. Bisa kurang mau. Bukan. 15.000 firma. Nah, cukuplah seperti ini, semi popular. Sudah tahu kan macam-macam posisi? Pronasi, supinasi, semi popular, seperti itu. Nanti kita bahas. Nah, setelah kita atur posisi pasien seperti ini, kalau resiko jatuh pasien tinggi, jadi resiko jatuh kalau bisa seperti ini pasiennya tidak ada tahanan, takut jatuh, kita boleh angkat bagian ini. Nah, selanjutnya setelah kita atur posisi pasien, kita pasang perlak beralas di dada pasien. Selanjutnya kita buka alat-alat bertutup. Buka. Ini dibuka. Kita buka NGT dari wadahnya. Yang pas kolektif apalah tuh betul paling kelas satu. Kalau misalkan NGT-nya masih di wadah plastik, tidak usah dimasukkan ke bagian instrumen, sebenarnya di luar. Kalau misalkan yang sudah dipakai lalu dibersihkan kembali menggunakan disinfektan, baru kita masukkan nanti ke sini ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan dulu daerah hidung pasien belum menggunakan hand spoon, Ibu saya kedap ya, kalau dibersihkan. Bersihkan lubang hidung bagian luarnya saja. Ibu punten ya, saya kedap. Pasang, bersih. Lalu kita cek aliran udara di hidung pasien. Ibu punten saya kedap, biasa bernapas.
misalkan ini lupet, yang ini enggak. Nah, kita pasang di daerah di lubang hidung yang keluar udaranya paling lancar. Kalau misalnya yang kiri yang lancar kita pasang di kiri. Kalau misalnya yang kanan kita pasang di kanan. Paham? Ini kita bersihkan hanya bagian luarnya saja. Tidak usah dikorek-korek, tidak usah. Bagian luarnya saja. Jadi kalau misal ada kotoran yang sangat membandal gitu, bandal bisa. Nah, setelah selesai, baru sekarang kita gunakan hand spoon. Oh, jangan lupa siapkan jelly ya. Buka. Gunakan hand spoon. Tetap diingat ya, gunakan hand spoon sesuai ukuran tangan. Gunakan hand spoon sesuai ukuran tangan. Nah. Ini kita hand spoon-nya tidak bersih sekali ya, seperti ini bersihnya bersih saja, tidak apa-apa. Tapi tetap harus dijaga, jangan sampai setelah menggunakan hand spoon garau, ini hilang naon, tidak boleh ya, tetap dijaga. Selanjutnya, setelah menggunakan hand spoon seperti ini, baru selanjutnya kita ukur NGT. Nah, tinggal kita ambil. Nah, di sana sudah disebutkan kan cara mengukurnya ada dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua menggunakan cara apa? Hah? Bisa nggak baca? Cara apa? Tradisional dan? Hah? Hansen. Nah, cara disebut tradisional itu karena kita caranya manual. Caranya lihat, tangan kita dua-duanya seperti ini. Seperti ini. Tuh. Tujuannya kan gini. Tinggal ini ambil ujung. Nah, sedikit. Yang ini juga sama. Pertama kita ukur dari ujung prosesus sipoideus sampai ke cuping hidung. Kita kira-kira saja proses sipoideus sebelah mana, kira-kira sebelah sini nih. Proses sipoideus itu tulang dan ujung tulang sternum. Sternum dibagi menjadi berapa bagian? Nah, kita 3 bagian. Manubrium sterni bagian atas, corpus sterni bagian tengah, dan proses sipoideus bagian ujung ini nih. Jadi kita seperti ini. Nah, ya. Setelah ini jangan sampai tergerak hidung seperti ini, atau misalkan ke sini seperti ini tidak boleh. Ini kan steril. Itu contoh. Ya, contoh. Ya. Seperti ini. Setelah itu kita gulung. Dari ujung cuping hidung membelok ke ujung daun telinga ke sini. Paham tidak? Kalau nanti kalian mengukur 1, 2 ke sini ya, ulah disilakan ke dia. Ibu pun kan sedapnya kalau dia diukur 1, 2. Paham? Tinggal kita gulungkan. Nah, sebenarnya di sini sudah ada angkanya 45, 50. Tapi untuk menjaga berhati-hati supaya tidak takut lupa, kita kasih tanda. Paham? Nah, tadi kan bawa plester yang satu. Nah, yang satu kita buat untuk tanda. Iya, harus majar tim asuransi. Nah,
Ujung steril tuh yang ini. Yang ini kita boleh lepaskan. Yang steril tuh yang ini. Ini. Paham? Yang kiri kita ambil klem arteri tangan kiri. Seperti mas sampel. Klem di ujung. Seperti ini. Paham? Ini untuk mencegah udara nanti masuk ke saluran pencernaan. Jadi kita tutup. Jangan sampai terbalik ya. Ada klem arteri, ada needle holder. Kalau needle holder itu yang seperti ini. Nah, kalau ini namanya needle holder, jangan sampai terbalik ya. Gak apa-apa ini mah. Nanti kita ulangi dari awal ya. Nah, kalau ini namanya needle holder. Kalau ini klem, beda kan ujungnya lihat. Ini klem, ini needle holder. Jangan sampai terbalik. Paham? Yang kita gunakan klem. Jadi, nah, kita menggulung seperti ini. Kita ukur lagi. Tapi punya diukur lah. Satu, dua, lepaskan, kasih tanda. Selanjutnya pasang klem. Ambil gel, tangan kiri ambil gel. Lumasi gel 10 sampai 25 sampai 10 cm. Setelah dilumasi, baru kita masukkan. Ibu, masukkan secara perlahan. Kalau bisa, anjurkan pasien untuk membuka mulut. Jadi kita lihat apakah sudah masuk atau tidak. Kalau sudah mulai masuk ke daerah bawah, anjurkan pasien untuk menelan. Ibu punten sekedar. Ikutnya sekedar. Anjurkan untuk menelan. Karena kalau tidak, takutnya nanti paring itu ada berapa lubang? Ya benar, 7 lubang. Salah satunya paling itu 1 lubang untuk ke saluran pernapasan apa namanya? Ya betul, lari. 1 untuk ke laring, 1 untuk ke esofagus. Kalau tidak kita anjurkan pasien menelan, takutnya katup yang untuk di laring itu katup apa namanya? Epiglottis, Pak. Nah, ya betul, epiglottis. Kalau tidak disuruh menelan, takutnya epiglottis membuka jadi selang nanti masuk ke saluran pernapasan. Lalu, nah ini kan sudah sampai tanda kan? Sudah sampai tanda. Lalu bagaimana kita tahu selang ini masuk ke saluran napas atau tidak? Pada saat kita masukkan, kalau pasien menunjukkan tanda-tanda sesak atau misal pasti seperti itu, berarti ada kemungkinan masuk ke saluran pernapasan. Juga kita lihat apakah pada wajah pasien ada tanda-tanda kebiruan atau tidak. Kebiruan itu namanya Sianosis, Pak. nah benar, sianosis atau kebiruan. Kalau misalnya pasien menunjukkan tanda-tanda sianosis, langsung kita cabut lagi. Ini langsung cabut lagi. Terus gimana? Masukkan kembali sambil pasien suruh menelan.
Nah, jika sudah masuk, tidak kita langsung fiksasi, tidak, tapi dicek dulu. Pertama, untuk mengeceknya kita menggunakan air. Nah, masukkan ujung selang NGT ke dalam air, lalu kita buka klemnya. Buka klemnya. Apakah ada gelembung atau tidak? Kalau ada gelembung, berarti kemungkinan ini masuk ke saluran pernapasan, karena ada gelembung udara yang meniup. Kalau tidak, berarti kemungkinan tidak masuk ke saluran pernapasan. Ini untuk mengecek yang pertama. Tapi tidak sampai sana, masih ada 2 kali pengecekan. Ini aman, mungkin ini masuk ke saluran pencernaan, betul. Tapi untuk meyakinkan kembali, kita ambil squid. Nah, kita ambil squid. Caranya, ini keluar ini apa namanya yang bawah? Planger, ya betul, planger. Tarik planger sampai ke angka sekitar 15-20 cc. Segini. Lalu kita masukkan ke ujung selang NGT. Kita ambil stetoskop. Pasangkan sini. Ya, pasangkan. Lalu diafragma stetoskop kita simpan di daerah epigastrium atau di daerah kiri atas perut di sini, atau di bawah prosesus sipoideus sedikit ke kiri di sini, kehanapkeun ke kiri ke calit. Ya, paham? Simpan di sini. Di sini simpan. Ini kita buka. Yang ini tadi buka. Simpan di sini. Lalu kita masukkan ini. Kita masukkan ke sini. Sambil kita dengarkan apakah ada suara atau tidak. Paham tidak? Nah, kalau ada suara seperti itu berarti ini sudah masuk ke epigastrium. Paham tidak? Nah, atau untuk memastikan kembali, kita ini kan tadi sudah dimasukkan, kita tarik ini, apakah keluar cairan lambung atau tidak? Ya, warnanya itu kuning kalau cairan lambung. Kalau keluar cairan lambung, fix ini sudah masuk ke daerah epigastrium. Paham tidak? Paham. Nah, keluarkan. Kita ini fiksasi, jangan lupa fiksasi. Kalau sudah fix masuk. Kalau pas tarik tidak ada, pas dicek tidak ada suara, terus ditarik tidak ada cairan lambung, berarti ini masuk ke saluran